Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safina Ale Salim dengan NPM 022 722 11 071. Nah, saya dari program studi akuntansi kelas 4A Universitas Hairun Ternate. Yang saya hormati Bapak Dr. Suwito SEMSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan apa itu hermeneutika dan mereview jurnal melalui pendekatan hermeneutika. Jadi, hermeneutika adalah sebuah metode interpretasi terhadap sebuah simbol, baik berupa teks atau lambang lainnya. Dalam perkembangannya sebagai metode hermeneutika banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu demi mengungkapkan makna yang tersirat dalam sebuah simbol atau teks. Nah, jadi salah satu disiplin ilmu ini yang menggunakan hermeneutika sebagai metodenya adalah sejarah. Cara menggunakan hermeneutika pada bagian interpretasi. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu hermeneutika? Jika belum memahaminya, mohon tanyakan di komentar ya. Nah, selanjutnya akan mereview jurnal menggunakan pendekatan hermeneutika. Jadi proses mengkaji teks narasi sejarah dengan metode filsafat tidak semudah yang dipikirkan. Banyak kendala-kendala yang menghambat, di antaranya rentang waktu dalam sejarah, lingkungan sosial budaya, subjektivitas penulis, dan sebagainya. Maka dari itu, hermeneutika adalah metode yang tepat dalam mengkaji dan menafsirkan ungkapan-ungkapan serta anggapan dari orang-orang lain atau teks dalam historiografi yang dikemukakan oleh Verhaak dan Imam pada tahun 1989. Jadi, karena hermeneutika memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan metode yang lainnya, yaitu mampu membuat teks sejarah lebih mudah dipahami dengan segala unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dengan cara memperhatikan dan mempelajari makna dalam teks maupun konteks secara literal melalui sudut pandang penulis, baca dan teks maupun konteks terkait hal yang akan diteliti yang dikemukakan oleh At-Tamimi tahun 2012. Dan tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan pentingnya hermeneutika dalam kajian filsafat sejarah, dan metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif analisis, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal, diantaranya yaitu varian atau jenis-jenis dalam hermeneutika mulai dari hermeneutika romantis milik Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, hermeneutika metodis karya Wilhelm Dietly, hermeneutika fenomenologis yang dibangun oleh Edmund Husserl, hermeneutika dialektis dengan Martin Heidegger, hermeneutika kritisnya Jürgen Habermas, dan yang terakhir hermeneutika milik Paul Ricoeur yang sering digunakan dalam teks sastra, serta yang terakhir metode hermeneutika dekonstruksionis hasil pemikiran Jacques Derrida. Jadi selain itu dibahas juga alasan hermeneutika menjadi sebuah metode dalam filsafat sejarah dan bagaimana cara memahami filsafat sejarah dengan hermeneutika. Sehingga penelitian ini berfokus pada hermeneutika sebagai metode penafsiran teks dalam filsafat sejarah dan varian yang sering digunakan dalam hermeneutika pada kajian filsafat sejarah. Dan hal ini dilakukan demi membatasi terlalu luasnya objek kajian dalam penelitian. Selanjutnya, secara etimologi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneutikos yang berarti penjelasan, yang semula merupakan bagian dari filologi untuk mengkritisi otentitas teks, dan jika dilihat dari sejarahnya, istilah ini erat kaitannya dengan mitologi Yunani, yakni Hermes, seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dari para dewa kepada manusia, sedangkan dalam versi lainnya Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas menafsirkan kehendak dewata atau orakel dengan bantuan kata-kata manusia.
Terkait dengan tugas Hermes tersebut, definisi ini kerap kali mengacu kepada hermeneutika sebagai ilmu tafsir kitab-kitab suci yang dikemukakan oleh Hamidi tahun 2011. Begitu, hermeneutika hanya dipakai dalam menafsirkan Alkitab, sedangkan dalam konteks agama Islam, hermeneutika tidak digunakan dalam ilmu tafsir dikarenakan Islam telah memiliki konsep ilmu tafsir sendiri yang telah mapan. Selain itu, alasan dilarangnya penggunaan hermeneutika dalam ilmu tafsir kitab suci umat Islam dikarenakan ketika menggunakan metode hermeneutika, maka semua teks dari buku tersebut dipukul rata dan menghilangkan nilai kesakralan yang ada dalam kitab atau buku yang akan dikaji tersebut. Dan hal ini yang kemudian membuat banyak ilmuwan muslim yang menolak penggunaan hermeneutika dalam mengkaji Al-Quran. Namun, di sisi lain, ada juga ahli yang berpendapat bahwa ilmu tafsir Al-Quran seharusnya mengikuti hermeneutika agar mampu berkembang karena metode-metode ilmu tafsir berkembang secara dikmatis dengan sedikitnya penjelasan-penjelasan logis yang ada. Nah, selanjutnya ialah varian. Varian merupakan sebuah bentuk lainnya yang biasa dipakai sebagai pengganti bentuk asli atau baku. Jadi, dari definisi tersebut, maka dalam hermeneutika terdapat beberapa varian atau bisa juga disebut dengan bentuk, model, atau jenis. Namun, secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu berdasarkan pemikiran penemunya dan bentuk pemahamannya. Jika mengacu pada bentuk pemahamannya, hermeneutika dibagi ke dalam 3 varian, yaitu yang pertama hermeneutika objektif, yaitu varian dalam hermeneutika yang dimana dalam prosesnya sang pengamat mencoba untuk menafsirkan teks sebenar mungkin dengan cara mencoba untuk masuk ke dalam jalan pikiran sang penulis teks tersebut. Biasanya, pengguna hermeneutika menelaah bagaimana kondisi penulis pada saat menulis buku tersebut serta bagaimana riwayat dan latar belakang kehidupannya. Yang kedua, hermeneutika subjektif, yaitu sebuah bentuk dalam hermeneutika yang dimana dalam penggunaannya ini, hermeneutika hanya memahami teks dalam konteks sekarang yang dipahami oleh pembaca saat ini. Yang ketiga, hermeneutika pembebasan, yaitu varian dalam hermeneutika yang berusaha memahami dan memaknai teks narasi sebagai sebuah dasar tindakan dan perubahan sosial yang dilakukan oleh pembaca yang dikemukakan oleh Solet pada tahun 2011. Jadi, kesimpulan yang dapat saya peroleh dari review jurnal ini, hermeneutika merupakan sebuah wacana keilmuan yang mencoba memahami makna sebenarnya dari sebuah dokumen, sajak, teks, hukum, tindakan manusia, bahasa, budaya asing, atau dapat juga diri sendiri, dan dianggap sebagai Enttoje der Wirklichen Erfahrung, yaitu suatu usaha filosofis untuk mempertanggungjawabkan pemahaman sebagai proses ontologis manusia. Secara etimologi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneion yang artinya menafsirkan. Asal-usul kata tersebut identik dengan mitologi dari Yunani yaitu seorang dewa Olympus yang memiliki tugas untuk menyampaikan dan menerjemahkan pesan dari dewa kepada umat manusia yaitu Hermes. Maka dari itu, pada zaman dahulu, hermeneutika umumnya digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan teks-teks dari kitab suci seperti Alkitab. Namun, dalam Islam, hermeneutika tidak dapat digunakan karena sudah ada ilmu tafsir yang dianggap telah mapan. Walaupun begitu, untuk teks-teks lain pada umumnya hermeneutika masih digunakan hingga sekarang. Bagi orang yang memahami filsafat hermeneutika, merupakan sebuah paradigmatik, bukannya sebuah subjektivitas dari sejarawan. Karena itulah, dalam kajian filsafat sejarah, hermeneutika ditekankan agar mampu membedah narasi teks sejarah. Selain itu, hal tersebut juga telah menjadi tugas sejarawan untuk memahami objek kajian dengan cara menafsirkan makna-makna dari semua dengan cara menafsirkan makna-makna dari semua peristiwa keseluruhan perbuatan manusia. Dengan begitu, maka sejarawan akan mampu merancang sebuah masa depan yang baik. Maka dari itu, penting bagi seorang sejarawan untuk memahami dengan baik berbagai macam varian hermeneutika agar dapat menggunakannya secara tepat dalam membedah sebuah peristiwa masa lampau.
karena seperti yang diketahui bahwa hermeneutika adalah sebuah fondasi dasar dalam penelitian sejarah dan tanpa memahami kredibilitas seorang ahli sejarah akan diragukan. Dalam perkembangannya, sebagai metode pemahaman teks, hermeneutika berbeda dengan CLM dikarenakan berada pada kubu historikalisme dengan bertitik pada tradisi-tradisi relativisme, sehingga menjadikannya pembela utama pendekatan interpretif yang menolak kemungkinan suatu unifikasi antara ilmu alam dengan kajian-kajian mengenai perbuatan, sejarah, dan masyarakat, walaupun hanya menafsirkan dan mengkritisi sebuah teks hermeneutika memiliki berbagai macam varian, mulai dari hermeneutika romantis, hermeneutika metodis, hermeneutika fenomenologis, hermeneutika dialektis, dan hermeneutika kritisnya Jürgen Habermas, dan hermeneutika digunakan dalam teks sastra, serta yang terakhir metode hermeneutika dekonstruksionis hasil pemikirannya Jacques Derrida. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just